Timnas U17 Indonesia sementara unggul 2-0 pada babak pertama laga Piala Asia U17 2025 kontra Yaman. Partai grup C Piala Asia U17 2025 antara Timnas U17 Indonesia versus Yaman bakal digelar pada Senin malam pukul 22.00 waktu Indonesia Barat di Stadion Prince Abdullah Al Faisal, Jeddah, Arab Saudi. Timnas U17 Indonesia langsung bermain menekan dan mampu menggetarkan jala gawang Yaman pada menit ke-9. Mirza Firjatullah mendorong bola masuk ke gawang Yaman, menyusul sebuah operan tarik. Namun, gol itu dianulir karena offside. Semenit berselang, Timnas U17 Indonesia mampu membuka keunggulan lewat gol indah Zahabi Goli. Goli mencetak gol melalui tembakan voli kaki kanan. Bola sepakannya mengenai mistar bagian dalam gawang Yaman sebelum menyentuh jaring. Setelah menjebol gawang Yaman, Goli lantas melakukan selebrasi siwu ala Cristiano Ronaldo. Keunggulan Timnas U17 Indonesia kemudian menajam 10 menit berselang. Goli lagi-lagi berperan dalam proses gol ini. Pemain Persija itu mencoba melepaskan tembakan. Namun, ia sedikit terpeleset. Siapa sangka bola sepakan Zahabi Goli yang kurang sempurna itu justru membuka jalan Fadli Alberto untuk mengemas gol. Fadli Alberto yang merangsek ke kotak penalti, tak terkawal dan mampu menyarangkan bola ke gawang Yaman dengan sundulannya. Sekitar 15 menit jelang babak pertama berakhir, Timnas U17 Indonesia kembali mendapatkan kans mencetak gol, masing-masing melalui Putu Panji dan Evandra Florasta. Tandukan Putu Panji masih bisa diamankan kiper Yaman, sementara upaya Evandra Florasta melayang tinggi. Ketika wasit meniup peluit akhir babak pertama, keunggulan 2-0 Timnas U17 Indonesia tetap terjaga. Pelatih kepala Timnas Indonesia U17 Nova Arianto mengakui ada peran penting STY di balik kemenangan mengejutkan Garuda Muda atas Korea Selatan. Dalam laga perdana grup C Piala Asia U17 2025 yang berlangsung Jumat di Jeddah, Indonesia sukses menumbangkan Korsel 1-0 lewat gol dramatis penalti Evandra Florasta di menit-menit akhir. Nova menyebut kemenangan tersebut tak lepas dari inspirasi taktik yang ia serap dari mantan atasannya di Timnas Senior Indonesia, Shin Tae-yong, yang kini diganti posisinya oleh Patrick Kluivert. Betul, Coach Shin Tae-yong menjadi salah satu inspirasi saya dalam menerapkan sebuah game plan, ujar Nova. Nova mengatakan, setelah mempelajari gaya permainan Timnas Korsel, dia mencoba menerapkan taktik yang pernah dilakukan Shin Tae-yong. Kemenangan atas Korea Selatan membuat peluang Garuda Muda untuk lolos ke perempat final, sekaligus mengamankan tiket ke Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Indonesia kini menempati posisi kedua klasemen sementara grup C dan akan menghadapi Yaman. Sebelumnya, Nova mengatakan kemenangan atas Korsel menjadi sangat berharga karena artinya peluang Indonesia untuk lolos ke babak gugur, sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 terbuka lebar. Oleh sebab itu, hasil positif atas Yaman nanti ini akan langsung memastikan tiket Piala Dunia U19 untuk Indonesia. Ini menjadi modal baik buat kita, tapi kita belum selesai karena kita masih ada 2 game lagi. Yang pasti saya minta pemain tetap fokus ya, karena pemain jangan sampai terlena dengan hasil ini karena saya nggak mau seperti itu. Tutupnya. Media Vietnam, Soha Dog WN, kaget dengan kemenangan Timnas Indonesia U17. 1-0 atas Timnas Korea Selatan U17 di Piala Asia U17 2025. Seperti biasa, media Vietnam selalu menyoroti tindak tanduk Timnas Indonesia. Kali ini, mereka terkaget-kaget lantaran skuad asuhan Nova Arianto bisa mengalahkan kesebelasan sekaliber Korea Selatan. Kemenangan mengagetkan lawan Korea Selatan, Indonesia melangkahkan 1 kaki ke Piala Dunia. Bunyi judul artikel di Soha.WN. Lebih lanjut, mereka menyebut Indonesia kini memiliki keuntungan luar biasa jelang 2 laga sisa. Setelah menyisihkan 1 lawan terberat, Timnas Yaman U17 dan Timnas Afghanistan U17 diyakini bukan halangan.
Di laga selanjutnya, Timnas Indonesia U17 akan menghadapi Timnas Yaman U17, Senin 7 April 2025 malam WIB. Setelah itu, Timnas Afghanistan U17 jadi lawan terakhir pada Jumat 11 April dini, hari waktu Indonesia Barat. Satu kemenangan dari dua laga itu akan memastikan langkah ke perempat final Piala Asia U17 2025. Hal itu juga sekaligus memastikan tiket ke Piala Dunia U17 2025 di Chile. Sebab, dua tim teratas dari grup A sampai D akan lolos langsung ke turnamen akbar tersebut. Saat ini, Indonesia sudah memegang keunggulan head-to-head atas Korea Selatan sehingga langkah semakin ringan. Dua pemain muda potensial berdarah Indonesia, Emiliano Jonathans dan Tristan Goijer, dikabarkan segera menjalani proses naturalisasi oleh PSSI untuk memperkuat Timnas Indonesia dalam dua laga penting melawan Cina dan Jepang pada Juni 2025 mendatang. Emiliano Jonathans, pemain berusia 20 tahun yang saat ini membela FC Utrecht, berposisi sebagai right winger dan attacking midfielder. Ia dikenal memiliki kecepatan, teknik olah bola yang mumpuni, dan visi menyerang yang tajam. Sementara itu, Tristan Goijer juga berusia 20 tahun, bermain untuk PEC Zwolle dan memiliki fleksibilitas tinggi di lini belakang. Ia bisa dimainkan sebagai right back, left back. Keduanya telah melakukan kontak resmi dengan PSSI dan menyatakan keterbukaan mereka untuk membela Timnas Indonesia di masa depan. Langkah ini menjadi bagian dari strategi jangka panjang PSSI dalam membangun skuad yang kompetitif di level Asia. Proses naturalisasi Emiliano dan Tristan ini juga disambut antusias oleh supporter Merah Putih yang berharap keduanya bisa segera bergabung dan memberikan kontribusi nyata untuk tim nasional. Timnas Indonesia terus berbenah dan kehadiran dua talenta muda dari Eropa ini diharapkan bisa menjadi dorongan besar menghadapi dua lawan tangguh pada FIFA Matchday Juni nanti.